Adik-adik, selamat pagi, apa kabar? Ibu harap kalian tetap semangat mengikuti Habatus Hidupku Bagi Kristus. Kita akan sama-sama awali dengan berdoa. Yuk berdoa sama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi ini kembali kami akan belajar firman Tuhan. Apa yang Engkau katakan, itulah yang menjadi pedoman di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, pimpinlah acara ini supaya kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, seringkali kita mendengar suara trompet dibunyikan. Pada saat apa ya? Biasanya kalau ada perayaan-perayaan ya. Kalau tahun baru, malam tahun baru, banyak orang meniup trompet ya. Tanda suka hati, tanda menyambut tahun yang akan datang. Tetapi pada saat ini kita akan membaca di Yeremia 4 ayat 5 sampai 31. Tapi Ibu akan bacakan sebagian ya. Apa yang terjadi saat trompet itu dibunyikan? Yuk, kita akan sama-sama baca, buka Alkitabnya masing-masing di rumah. Yeremia 4 ayat 5 sampai 31. Tapi Ibu akan baca loncat-loncat ya. Separuh-separuh, maksudnya tidak semuanya. Nanti kalian yang baca semua di rumah. Yehuda mendapat ancaman dari utara. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem, tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras, berkumpullah, dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion, cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Oleh karena itu, lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun, dan para nabi akan tercengang-cengang, sambil berkata, Tuhan Allah, sungguh Engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem, dengan mengatakan damai kiranya ada padamu, padahal pedang telah mengancam nyawa kami. Pada masa itu akan dikatakan kepada bangsa ini dan kepada penduduk Yerusalem, angin panas dari bukit-bukit gundul di padang gurun bertiup ke arah putri umatku, bukan untuk menampi dan bukan untuk membersihkan, melainkan angin yang keras datang atas perintahku. Sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Lihat, ia naik seperti awan-awan, keretanya kencang seperti angin badai, kudanya lebih tangkas daripada burung raja wali. Celakalah kita, sebab kita dibinasakan. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Karena hal ini bumi akan berkabung dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya, aku telah merancangnya, aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan mundur daripada itu. Apa yang terjadi saat trompet dibunyikan? Itu adalah satu peringatan bahwa Tuhan akan membuat kebinasaan, akan membuat sesuatu yang mengerikan ya kepada orang-orang di Yerusalem, orang-orang Yehuda, bangsa Israel. Karena apa? Karena mereka sudah tidak lagi dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Jadi mereka hanya janji-janji tapi tidak melakukan firman Tuhan. Tuhan sudah kesal, Tuhan sudah capek, Tuhan sudah lelah melihatnya, bosan mungkin ya. Nah, akhirnya
Tapi dengan demikian Tuhan masih memperingatkan, memberitahukan nih bahwa akan ada kebinasaan, akan ada sesuatu yang melenyapkan mereka, tapi akan membinasakan mereka. Tapi Tuhan masih bicara dulu gitu, supaya mereka berawas-awas, ayo pergi cepet-cepet gitu kan, jangan ada di sini, maksudnya supaya saat murka itu turun mereka tidak kena gitu kan. Tetapi ya tetap saja karena mereka masih bandel ya anak-anak. Nah, di sini kita belajar jangan bandel-bandel lagi ya. Kita harus ingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib begitu besar bagi kita untuk menyelamatkan kita dari segala dosa penghukuman di neraka nanti. Ya, Tuhan ingin semua orang yang ada di dunia ini selamat masuk ke dalam surga. Nah, tetapi tetap aja kan ada yang tidak mau menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan firman Tuhan katakan percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus itu melakukan perintah-perintahnya. Sayang kepada Tuhan Yesus itu dengan cara apa? Melakukan perintah-perintahnya. Nah, jadi kita harus taat, harus nurut. Itu adalah mengisi keselamatan yang sudah Tuhan berikan atas kita. Jadi kita melakukan segala kebaikan, melakukan segala sesuatu karena apa? Bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita tidak masuk lagi ke neraka gitu ya. Neraka itu adalah satu kengerian yang selama-lamanya kekal. Tetapi kalau anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran taat menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya, hidup mengikuti apa yang Tuhan mau, nah masuk ke dalam apa? Surga ya. Jadi beriman adalah menerima Tuhan Yesus di dalam hati. Jadi percaya bahwa Yesuslah yang mati di atas kayu salib menyelamatkan kita, itu bukan siapa-siapa lagi. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan itu buat kita, mengasihi kita. Dengan cara mati di kayu salib, ditusuk lambungnya, tangannya, kakinya, kepalanya sampai darahnya bercucuran, mati. Tetapi ingat, dia tidak mati terus, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, menyediakan rumah, tempat untuk kita nanti ya. Adik-adik, anak itu, ayo kita mulai bebenah diri ya, membereskan hidup kita, hati kita. Tadi kan jangan sampai kita tetap dalam kejahatan. Tuhan bilang tadi, bersihkanlah hatimu ya, siapkanlah dirimu gitu kan, untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu Tuhan datang kapan untuk memanggil kita. Ibu lihat, ada orang lagi main gitar, menyanyi di gereja, mengiringi orang yang paduan suara menyanyi di acara Paskah. Tuhan angkat loh, Tuhan panggil, meninggal ya. Nah, terus ada orang yang pimpin paduan suara di depan, jadi dirigen, tiba-tiba meninggal, Tuhan ambil. Kita tidak tahu. Jadi bukan hanya orang yang sudah tua, orang yang sudah sakit-sakitan Tuhan ambil. Tidak, orang muda juga bisa Tuhan ambil kapanpun. Kalau Tuhan mau, kamu udah sampai hari ini gitu ya, tugasnya di dunia. Tuhan udah mau ambil, Tuhan panggil loh. Nah, jadi mau anak kecil, orang-orang dewasa, orang-orang sudah tua, kita harus siap sedia. Kapanpun Tuhan ambil, Tuhan panggil, kita sudah siap. Nah, nanti Tuhan bilang kan, kalau orang yang setia, Tuhan akan sambut dengan sukacita. Nah, bahwa kita setia itu bukan hanya datang ke gereja setia, bukan, tetapi melakukan akan firman Tuhan ya. Jadi harus dengar-dengaran, melakukan firman Tuhan. Saat di gereja bukan hanya main HP gini ya.
itu ketergantungan HP. Harus disimpan HP-nya saat beribadah. Kita saat beribadah fokus kepada firman Tuhan, bukan main game di gereja, bukan ngobrol WhatsApp message, kirim pesan ke siapa mungkin di gereja, bukan. Tapi harus perhatikan apa yang firman Tuhan katakan buat kita, ya. Nah itu mari kita sama-sama memperbaiki diri kita, meninggalkan hal-hal yang buruk. Kita mau mengasihi Tuhan, fokus sayang kepada Tuhan dengan kehidupan kita yang baru, dengan kehidupan kita yang mengasihi Tuhan dan taat. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi ini Tuhan sudah mengajarkan, mengingatkan kami untuk kami taat dan setia, sehingga kami terluput dari kebinasaan dan murka Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, taat, mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami, mati di atas kayu salib untuk menggantikan kami, sehingga kebinasaan yang ada di neraka itu tidak menimpa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari adik-adik, sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.